Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Sarifah. Saya dari Institut Manajemen Wisata Indonesia, Prodi Administrasi Bisnis A, semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi ilmu administrasi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar administrasi bisnis yang diampu oleh Pak C. Gunawan, SEMM. Di sini ada dimensi ilmu administrasi, suatu perspektif. Dinamika kegiatan administrasi dalam organisasi digerakkan oleh seseorang yang disebut administrator atau manajer atau pimpinan puncak. Orang yang menempati posisi pada top level untuk organisasi-organisasi publik terkadang menggunakan administrator, sedangkan organisasi-organisasi bisnis cenderung menggunakan manajer. Administrator adalah pimpinan puncak yang mengarahkan dan menggerakkan organisasi untuk mencapai tujuannya, sangat bergantung kepada kemampuan pimpinan organisasi atau administrator dalam mengarahkan, menggerakkan organisasi dengan mendayagunakan sumber daya dan fasilitas secara efektif dan efisien. Di sini pula ada pengertian administrasi. Istilah administrasi secara etimologis berasal dari bahasa Latin administratio yang dapat berarti pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan, dan pemerintahan, serta pengelolaan. Namun, istilah administrasi dalam bahasa Inggris disebut administration, berasal dari kata kerja to administer, mempunyai arti to serve atau melayani, dan to manage atau mengelola, ataupun to direct atau menggerakkan. Dengan demikian, administration mengandung makna pelayanan ataupun pengelolaan. Di sini ada ciri-ciri administrasi. Yang pertama, adanya kelompok manusia, yaitu kelompok manusia yang terdiri dari 2 atau lebih. Kedua, adanya kerjasama dari kelompok tersebut. Ketiga, adanya kegiatan atau proses atau usaha. Keempat, adanya bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Dan yang kelima, adanya tujuan yang akan atau ingin dicapai. Ada pula pengertian manajemen. Manajemen dalam konsep populer berarti suatu upaya atau proses upaya dari seorang pimpinan dengan kewenangan tertentu untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada dan yang dikuasai pimpinan tersebut. Adapun fungsi manajemen yaitu 1. Planning atau perencanaan, kedua ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga ada actuating atau penggerakan, yang keempat ada controlling atau pengawasan. Dan yang terakhir ada pengertian organisasi. Menurut Robbins tahun 1989 mengemukakan bahwa organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Adapun karakteristik organisasi yaitu terdapat proses koordinasi secara sadar atau manajemen, adanya kesatuan sosial, adanya interaksi di antara anggota, adanya imbalan prestis yang relatif, dan adanya kepuasan membantu orang lain. Di sini juga ada persamaan atau hubungan antara administrasi, organisasi, dan manajemen. Berdasarkan atas teori yang dikemukakan oleh Ordway, Ted, dan Dalton McFarlane, dapat disimpulkan bahwa administrasi terdiri dari organisasi dan manajemen. Kemudian, jika kita mempelajari teori Dimok atau Koenig, inti dari manajemen adalah kepemimpinan atau leadership is the key to management. Dalam pengambilan keputusan atau decision making process, yang mempunyai tanggung jawab dalam pengambilan keputusan adalah pimpinan atau kepala. Maka dengan demikian inti dari kepemimpinan ialah pengambilan keputusan.
Dan yang terakhir ada perbedaan administrasi, manajemen, dan organisasi. Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Dan organisasi pula adalah suatu kelompok atau orang dalam satu wadah untuk tujuan bersama. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.